topik yang sangat penting bagi kita warga negara Indonesia, yaitu hak dan kewajiban bela negara. Topik ini terasa sangat relevan di era globalisasi saat ini, di mana ancaman terhadap negara tidak hanya berbentuk serangan fisik, tetapi juga ancaman digital, ideologi, bencana, dan berbagai tantangan lain yang memerlukan kesigapan seluruh warga negara. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu bela negara. Bela negara adalah konsep yang menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara bukan hanya tugas tentara ataupun pemerintah, melainkan ini juga adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa bela negara adalah upaya seluruh warga negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer maupun non-militer. Seperti di tengah perkembangan zaman ini, ancaman ini semakin beragam. Seperti yang kita ketahui, di tengah perkembangan zaman ini, ancaman ini semakin beragam. Seperti yang kita ketahui, contohnya teroris, kejahatan siber, krisis kesehatan seperti pandemi, ancaman ideologi yang bisa memecah belah persatuan, hingga ancaman alam yang memerlukan kesigapan nasional. Karena itu, bela negara tidak hanya dipahami sebagai kita sudah membahas apa itu bela negara. Sekarang kita akan membahas pengertian bela negara. Secara sederhana, bela negara berarti usaha warga negara untuk mempertahankan NKRI dari segala ancaman baik terlihat maupun tidak terlihat. Bela negara dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contohnya, seperti kita seorang pelajar dapat membela negara dengan belajar sungguh-sungguh. Begitu pula dengan yang lain. Contohnya, seorang tenaga medis melakukannya melalui pelayanan kesehatan, dan seorang anggota masyarakat pun seperti itu, seperti disiplin, kepatuhan hukum, serta menjaga keamanan lingkungan. Setelah kita membahas apa itu bela negara dan apa itu pengertian dari bela negara, sekarang kita akan masuk ke dasar hukum bela negara. Bela negara memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kedua, Pasal 30 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menjelaskan bentuk pelaksanaan bela negara seperti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, keabdian sebagai prajurit TNI, serta keabdian sesuai profesi. Kita akan membahas fungsi bela negara. Bela negara memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, di antara lain yang pertama, menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman luar maupun dalam. Yang kedua, memperkuat pertahanan nasional baik secara fisik maupun mental. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas bangsa. Yang keempat, menciptakan stabilitas nasional dan mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Yang kelima, membentuk warga negara yang disiplin dan berkarakter hingga mampu menghadapi tantangan zaman. Setelah kita sudah membahas tentang fungsi bela negara, sekarang kita akan masuk ke nilai-nilai bela negara. Dalam pelaksanaannya, bela negara mengandung 5 nilai utama. Yang pertama, cinta tanah air ditunjukkan melalui sikap bangsa dan peduli terhadap Indonesia, menjaga lingkungan dan menghormati simbol negara. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, artinya memahami bahwa kita sebagai bagian dari Indonesia dan harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ketiga, meyakinkan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti
toleransi, gotong royong, dan keadilan. Keempat, rela berkorban. Pengorbanan tidak harus berupa nyawa, tetapi berupa waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta demi kepentingan umum. Kelima, kemampuan awal bela negara seperti kedisiplinan, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan pengetahuan tentang pertahanan dasar. Kita sudah membahas beberapa materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hak bela negara. Sebagai warga negara, kita juga memiliki beberapa hak dalam konsep bela negara. Yang pertama, hak atas perlindungan negara, baik dari ancaman fisik maupun non-fisik. Dua, hak untuk berpartisipasi dalam program bela negara atau menjadi bagian dari komponen cadangan dan pendukung. Yang ketiga, hak mendapatkan pendidikan dan informasi terkait keamanan nasional. Keempat, hak atas kompensasi trauma bagi para prajurit, veteran, atau warga berdampak konflik. Kelima, hak menegaskan bahwa negara juga bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah kita sudah membahas tentang hak bela negara, kita juga memiliki 4 kewajiban bela negara. Yang pertama, ikut serta dalam usaha pertahanan negara, termasuk pelatihan besar kemiliteran atau komponen cadangan jika ditetapkan. Yang kedua, membayar pajak, karena sebagian besar anggaran pertahanan berasal dari pajak rakyat. Ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban, misalkan melaporkan ancaman, mencegah kriminal, dan taat terhadap hukum. Keempat, siap membantu saat keadaan darurat, seperti bencana alam, krisis nasional, dan kondisi darurat lainnya. Bela negara tidak harus selalu mengangkat senjata. Ia bisa diwujudkan melalui kegiatan sederhana, tetapi berdampak besar bagi bangsa. Tadi kita sudah membahas beberapa materi. Sekarang kita akan masuk ke materi implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membela negara melalui hal-hal sederhana seperti belajar dengan tekun, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan hoax, menjaga kerukunan meski berbeda suku, agama, budaya, dan ras, membantu sesama yang terkena bencana, mengikuti kegiatan-kegiatan kebangsaan seperti upacara atau pelatihan evaluasi, membeli produk lokal untuk memperkuat perekonomian bangsa. Implementasi ini menunjukkan bahwa bela negara adalah tindakan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup dari materi-materi yang saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa bela negara adalah hak sekaligus kewajiban yang tidak boleh kita abaikan. Bela negara bukan hanya tugas TNI ataupun pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Jika setiap warga negara mampu menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, teguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.